Kembali lagi berjumpa dengan saya Andi Angkasa dalam Andi Angkasa Channel. Seperti biasa, channel ini membahas tentang sejarah, sastra, budaya, dan marga Tiongkok. Saya mengupas detail satu persatu dan saya membutuhkan dukungan dari teman-teman semuanya. Dukungan Anda semuanya sangat berarti buat saya. Saya doakan Anda semuanya sehat, sukses, dan bahagia. Terima kasih teman-teman. Halo semuanya, salam sehat dan sukses selalu. Hari ini saya mau membahas marga Xie. Dalam buku 100 marga Tionghoa atau Pai Jia Xing menempati urutan ke-34. Survei kependudukan pada tahun 2013, marga Xie adalah marga dengan urutan terbanyak ke-23 di Tiongkok dengan kisaran jumlah populasi sebesar 10,1 juta jiwa atau sebesar 0,76% dari jumlah penduduk Tiongkok. Marga Xie tersebar di banyak negara seperti Asia Tenggara, Amerika, Eropa, dan Afrika. Di Tiongkok terkonsentrasi di 3 provinsi yaitu Guangdong, Jiangxi, dan Hunan, terhitung sekitar 36% dari 0,76% total populasi atau sekitar 3.636.000 jiwa. Diikuti provinsi lainnya seperti Henan, Sichuan, Fujian, Anhui, Hubei, Guangxi, dan ditambah dengan negara Taiwan dengan konsentrasi sekitar 37% dari 0,76% atau sekitar 3.737.000 jiwa. Aksara tradisional marga Xie ditulis dan aksara sederhana ditulis dibaca dengan nada keempat yaitu Xie seperti ada penekanan sehingga dibaca Xie. Dalam beberapa dialek suku dalam penyebutan atau penulisan di antaranya. Xie memiliki arti dalam kata kerja yang artinya terima kasih. Dalam istilah sastra bisa diartikan meminta maaf atau menolak seperti kata xie jue. Namun secara umum diartikan sebagai terima kasih. Perkiraan sejarah marga Xie antara 3.500 tahun yang lalu. Leluhurnya adalah Shen Po. Menurut sejarah, ada 2 sumber utama marga Xie, yaitu marga Ren atau Ren Xing dan marga Jiang atau Jiang Xing. Dikatakan berasal dari marga Ren. Menurut sumber, marga Ren memiliki sejarah setidaknya 3.500 tahun dan hampir musnah selama 3 generasi, yaitu pada generasi dinasti Xia, Shang, dan Zhou. Dikatakan berasal dari marga Jiang yang memiliki sejarah sekitar 2.800 tahun, berasal dari desa Xue, Jinhua Timur dan Barat, distrik Wancheng, kota Nanyang, provinsi Henan. Masyarakat setempat menghormati keturunan Kaisar Yan yang ke-63 yang bernama Shen Po pada masa akhir dinasti Zhou sebagai leluhur dari marga. Yang artinya, leluhur dari marga Xie adalah Shen Po. Pada masa pemerintahan Zhou Xuanwang dari dinasti Zhou Barat antara 782 sebelum Masehi terjadi serangan dari suku Xuanyun. Zhou Xuanwang menugaskan seorang pejabat bernama Qu Yuan untuk melawan penyerang dari utara. Zhou Xuanwang juga meminta paman dari pihak ibunya yaitu Shen Po Xi atau Shen Hou mengirimkan pasukan untuk membantu Qu Yuan. Serangan suku Xuanyun berhasil dipatahkan dan dipukul mundur kembali ke padang pasir tempat asal suku Xuanyun. Zhou Xuanwang sangat gembira dengan hasil tersebut. Zhou Xuanwang memberikan anugerah gelar Nan dan marga Fang kepada Qu Yuan. Dan bagi sang paman,
Zhou Xuanwang memberikan wilayah kekuasaan daerah Xie. Daerah Xie menjadi negara Xie. Di kemudian hari, keturunan penguasa negara Xie mengadopsi Xie sebagai nama marga mereka. Marga Xie pertama kali muncul di Henan Selatan. Terjadi perang antara negara Chu mengalahkan Shen dan akhirnya masyarakat marga Xie pindah ke hulu sungai Huai. Sejak saat itu, keluarga Xie mulai bergerak ke selatan. Selama periode musim semi dan gugur, atau antara 770 hingga 476 sebelum Masehi, orang-orang marga Xie telah pindah ke Santong, Hubei, Hunan, dan tempat lainnya. Selama periode negara berperang, atau antara 475 hingga 221 sebelum Masehi, meluas ke Sichuan, Guizhou, dan menyatukan etnis minoritas lokal. Selama dinasti Han dan Qin, orang-orang Xie telah berpindah ke Shanxi, Yunnan, Guizhou, Jiangxi, Zhejiang, dan tempat lainnya. Dari masa perang tiga kerajaan, antara 220 hingga 280 Masehi hingga dinasti utara dan selatan, keluarga Xie menjadi salah satu keluarga yang paling terkenal di dunia. Selama dinasti Tang antara 618 hingga 907 Masehi, marga Xie pertama masuk ke Fujian, sementara pada dinasti Ming mulai masuk ke Guangdong dan berkembang ke Taiwan. Secara historis, tempat berkumpul utama marga Xie adalah Tanghe, Nanyang, Yongchang, Kuaiji, Xiabi, Jiujiang, Zhangling, Chengjun, Yangxia, Kangle, Dongshan, Meixian, dan Dabu, serta lainnya. Sampai di sini bisa dipahami bahwa orang-orang marga Xie mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, berkembang menjadi lebih besar, serta menghimpun kekuatan baru untuk menjadikannya lebih kuat. Tokoh-tokoh dunia bermarga Xie diantaranya Xie An atau seorang negarawan pada dinasti Qin, Xue Daoyun, Xue Xuan, Xue Fanjing, dan Xie Jing. Sementara tokoh Indonesia bermarga Xie tersebar di masing-masing daerah dengan berbagai profesi seperti pengusaha, ekonom, politikus, seniman, dan sebagainya. Di antaranya yang saya ketahui adalah William Suryajaya dengan nama Tionghoa Xie Jianlong adalah seorang pengusaha Indonesia yang menjadi terkenal karena suksesnya membangun PT Astra International, salah satu perusahaan besar di Indonesia. William dikenal dengan sebutan Om William. Barangkali Anda mengenal Jia Gyok Tuan atau Basuki Hidayat, seorang pejuang Tionghoa Indonesia yang dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1927. Tergabung dalam regu pasukan penggempur. Ia ikut angkatan senjata dalam sejumlah pertempuran di Jawa Timur, mengusir penguasaan kembali Belanda atas wilayah tersebut. Di sini saya mengajak teman-teman yang melihat video ini agar membantu saya untuk menuliskan di kolom komen tentang tokoh-tokoh bermarga Xie lainnya yang menjadi kebanggaan Indonesia, daerah, dan keluarga. Marga Xie dalam bahasa Indonesia seperti Ciawijaya, Cayadi, Sudarmaji, Ciawi, Cianadi, Sieman, Ciaman, dan sebagainya. Silakan teman-teman bantu tambahkan melalui kolom komennya. Untuk organisasi marga Xie adalah Yayasan Marga Cia yang berpusat di Jalan Kartini Raya nomor 33, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dan pengurus daerah masing-masing. Satu kebanggaan bahwa setiap yayasan atau perkumpulan marga Tionghoa selalu terlibat dalam kegiatan bakti sosial dan keagamaan. Bakti sosial tanpa membedakan suku dan agama. Hal itu juga dilakukan Yayasan Marga Cia di semua daerah, tetap memberikan kontribusi berarti untuk Indonesia. Demikianlah pengetahuan saya tentang Marga Cia
atau sie yang saya ambil dari berbagai sumber. Jika ada yang kurang dan tak sempurna, sudi kiranya dimaafkan dan teman-teman bersedia memberikan masukan melalui kolom komen. Dan mohon dukungan dengan subscribe, bunyikan lonceng, berikan like, share, agar saya bisa membuat lebih banyak konten bermanfaat tentang marga. Terima kasih dan salam sehat untuk teman-teman semua. Sobat Andi, apapun marga kita tetap bersaudara. Kita berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa.